Engkau Tuhan Allah akan mengambil alih, melakukan perkara yang heran. Kuasa yang besar itu ada bergerak bertindak di dalam setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau kenyangkan setiap kami dengan hadirat-Mu. Engkau membuat setiap kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan bersukacita, bergirang karena kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Dan kini tiba saatnya Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami perlu petunjuk-Mu Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami perlu terang-Mu Tuhan di dalam Tuhan menjalani kehidupan ini. Bapa, ubah Tuhan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Hati yang keras Tuhan lembutkan, diubah menjadi tanah hati yang baik, menjadi tanah hati yang lembut. Sehingga seluruh pesan-Mu, seluruh isi hati-Mu yang Kau sampaikan siang hari ini jatuh di tanah hati yang kami yang baik dan berbuah, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, urapi sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk Kau pakai menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Terima kasih Tuhan, urapan yang luar biasa, hikmat pewahyuan dituntut turunkan setiap kepala kami.
Sehingga pengertian hikmat yang murni itu siang hari ini kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus, pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan dalam kita. Shalom, warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Mari siang hari ini, maaf kemarin tidak sempat bikin undangan ya. Siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Kejadian 39. Firman Tuhan siang hari dengan tema yaitu hidup yang disertai Tuhan. Hidup yang disertai Tuhan. Kejadian 39, kita akan baca 2 ayat saja. Kejadian 39 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Perikopnya di sini dikatakan Yusuf di rumah Potifar. Betul? Sudah ketemu semua? Saya tunggu semuanya menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Kejadian 39 ayat yang pertama dan kedua. Hidup yang disertai Tuhan, itu firman yang akan kita kupas bersama-sama siang hari ini. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Ayat pertama dan kedua. 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tanah orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah Yusuf yaitu di mana? Di rumah tuannya orang Mesir itu. Amin. Hidup yang disertai Tuhan, katakan sama-sama 2, 3. Hidup yang disertai Tuhan. Setiap kita tentu mau ya untuk hidup selalu disertai Tuhan. Ini lanjutannya kemarin. Hidup yang disertai Tuhan itu yaitu hidup yang didambakan setiap kita. Katakan amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf ini adalah anak kesayangan Bapak Yakub, betul? Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Dari sekian anak-anak Yakub, anak Yakub itu banyak banget. Tidak cuma Yusuf, tetapi Tuhan memilih cuma satu. Siapa namanya? Siapa namanya yang dipilih Tuhan? Yusuf. Dari sekian banyak anak-anak Yakub, cuma Yusuf yang dipilih Tuhan. Ya. Dipersiapkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang yang nomor 1. Ya. Dipilih siapa? Yusuf. Seringkali saudara dan saya kepingin dan mau dipilih, bukan cuma dipilih, tetapi dipilih dan disertai Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semudah itu. Ada hal-hal ya, yang seringkali daging ini tidak mau, tidak rela melepaskan hal-hal yang sudah nyaman. Kita sering mendengar ya, yang namanya daging ini harus disate, Bu. Artinya apa? Hal-hal yang sudah nyaman seringkali dari dulu kita lakukan untuk dilepaskan itu emang susah dan sulit, dan hal itu tidak mudah kalau tidak campur tangan pekerjaan Roh Kudus. Betul saudara? Tetapi kalau Roh Kudus sudah bekerja, orang lain mungkin berkata tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin buat saudara dan saya, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Amin. Nah, lah kenapa dari sekian banyak anak-anak Yakub, kok cuma Yusuf yang dipilih Tuhan? Masih ingat kemarin kenapa? Masih ingat? Anak-anak Yakub itu kan banyak toh Bu, Pak. Tetapi kenapa yang dipilih Tuhan itu cuma Yusuf?
Karena Yusuf anak muda atau pribadi yang tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Yusuf anak muda yang spesial ini tidak kecewa terhadap janji Tuhan. Meskipun janjinya wow. Semua saudara-saudaranya sujud sampai ke tanah. Bahkan orang tuanya sujud sampai ke tanah. Bahkan orang tuanya pun menegur dia saat menyampaikan pesan Tuhan melalui mimpi itu. Tetapi Yusuf tidak bimbang. Yusuf tidak kecewa. Tidak berhenti sampai di sini. Ya. Ketika Yusuf menerima janji yang wow itu, keadaan Yusuf apakah langsung diangkat menjadi pemimpin? Tidak. Harus lewat yang namanya proses. Amin. Jadi ketika saudara dan saya mendapatkan janji Tuhan, loh, keadaannya kok semakin seperti ini, Bu? Nah, itulah jalan Tuhan. Amin. Tidak ada yang instan. Bahaya saudara akan kejelowet kintir oleh dunia, ya. Kalau saudara doa ini langsung bisa dapat janji, bisa. Semuanya itu memerlukan yang namanya proses supaya saudara dan saya ketika diangkat Tuhan, sini sudah beres, tidak ada kesombongan, tidak ada kecorakan. Ya. Bukti dari perjalanan Yusuf diproses oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengangkat Yusuf, Yusuf tidak membalas dendam, tetapi Yusuf menangis terseduh-seduh oleh karena rindu kepada mereka. Ini bukti orang yang tidak menyimpan yang namanya apa? Kebencian. Coba kalau Yusuf menyimpan kebencian, waktu saat itulah kesempatan untuk balas dendam sama saudara. Tuhan memilih, Tuhan melihat, yang dilihat apa? Makanya hati-hati dengan yang namanya harus dijaga yang namanya hati ini. Yusuf dipilih Tuhan oleh karena Yusuf tidak bimbang, Yusuf tidak kecewa terhadap janji Tuhan. Meskipun janjinya belum terjadi, Yusuf tetap menjadikan Tuhan sebagai terangnya. Di dalam melewati proses demi proses, Yusuf tetap menjadikan Tuhan satu-satunya terang di dalam kehidupannya. Amin. Seperti pujian mengatakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu dan aku percaya. Haleluya. Saat pergumulan menekan kehidupan saudara, jangan kakean pola, kakean tingkah. Tetap jadikan Tuhan terang di dalam melewati situasi yang rumit. Di dalam melewati situasi di luar kemampuan piye toh, sakjane ini bagaimana sih Tuhan, segala cara sudah tak coba, tetapi keadaanku kok seperti ini. Kalau saudara terus mengeluh, akhirnya saudara menjadi pribadi yang tidak bisa bersyukur, menyetip, disetip segala kebaikan Tuhan. Oleh karena apa? Ngomel menggerutu. Haleluya. Saudara mau disertai Tuhan? Amin. Kalau saudara dan saya mau disertai Tuhan, saudara dan saya harus menjadikan Dia terang di dalam pergumulan. Amin. Haleluya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu dan aku percaya. Bersama denganmu dan aku percaya. Orang di sekelilingnya boleh
boleh menertawakan mimpi atau pesan yang disampaikan oleh Yusuf, tetapi percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak satu pun kuasa sanggup menggagalkannya. Janjinya ya dan amin. Haleluya, haleluya. Kalau keadaan saudara saat ini tambah runyam, itulah jalan Tuhan. Ketika kehidupan saudara semakin runyam, disitulah saudara akan mau mengandalkan kekuatanku sendiri ini, atau aku tetap menjadikan Tuhan terang di dalam kehidupanku. Caranya bagaimana, Bu? Caranya bagaimana? Kenyangkan dirimu, kenyangkan diri kita dengan firman Tuhan. Karena firman ini membuat engkau dan saya tidak tersandung. Amin. Firman ini pelita, perlu buat setiap kita. Jangan jemu, jangan bosan. Ini kebutuhan yang utama buat saudara dan saya untuk bisa hidup di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Satu kunci saya bagikan siang hari ini. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kehidupan setiap kita disertai Tuhan? Kuncinya apa, Bu? Kuncinya apa, Pak? Kuncinya sangat sederhana. Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Dari Kejadian 39 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai, betul? Menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang, betul apa enggak? Salah. Makanya saya ajak baca bersama-sama Kejadian. Berarti tidak tidur. Kejadian 39 ayat yang ke-12. Nah, saya baca terus kok diam saja. Nah, kalau salah ya bilang salah. Ayat yang ke-12 ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu, betul? Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah apa? Tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menanggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kunci untuk saudara dan saya bisa hidup di dalam penyertaan Tuhan, kuncinya yaitu lari keluar. Dari apa? Dari dosa. Lari keluar dari cara hidup yang lama. Amin. Jadi kuncinya apa? Kuncinya lari, katakan lari. Lari keluar. Amin. Lari keluar, jangan kom-kom berendam di dalam dosa. Tetapi saudara dan saya harus lari keluar dari dosa. Lari keluar dari cara hidup yang lama. Jangan kalau ada pas di depan bos atau kalau pas ada orang tampaknya kudus, tampaknya alim, tampaknya hidupnya suci, tetapi di luar itu ketika tidak ada orang mulai urapan atau kudisan, jalan terus yang namanya dosa. Tetapi sekali lagi kalau saudara dan saya mau disertai Tuhan, cuma satu kuncinya, lari keluar dari dosa, lari keluar dari cara hidup yang lama. Amin. Ingat, tubuh saudara dan saya adalah bait Allah. Setiap kita harus menjaganya baik-baik, sehingga situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, itu membuat saudara dan saya tambah cinta Yesus. Pergumulan situasi serumit apapun itu akan membuat saudara dan saya imannya semakin kokoh. Amin. Perjalanan saudara dan saya mengikut Tuhan, bagaimana supaya imannya kokoh? Ya lewat proses, lewat kesulitan, lewat kerumitan hidup, itulah iman bertumbuh, berakar, semakin kuat. Amin. Amin. Ya. Biarlah proses demi proses itu membawa setiap kita
tambah cinta Yesus dan tambah benci yang namanya dosa. Haleluya. Tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Katakan tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak pilih kasih untuk menggenapi firman-Nya, ya. Kenapa ada yang dikasihi, ada yang digenapi, ada yang tidak? Kenapa? Karena keluar, katakan keluar dari jalur Tuhan. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin, ya. Dia mengasihi semua anak-anaknya. Iblis selalu berusaha untuk menggagalkan yang namanya rancangan yang mulia itu. Tetapi percayalah, kalau Tuhan sudah berkata-kata, ya, dengan cara bagaimanapun, janjinya itu pasti, katakan pasti terjadi dan digenapi. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kejadian 37 ayat yang ke-28. Kejadian 37 ayat yang ke-28. Tolong dibacakan. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Betul, ayat yang ke-28. Betul? Amin. Untuk mengangkat Yusuf dari sumur yang kering, dari sumur yang kosong itu, Tuhan memakai saudagar-saudagar yang lewat, ya. Saudagar-saudagar yang lewat itu dipakai Tuhan untuk mengangkat Yusuf dari sumur yang kosong. Ayat yang ke-36 kita baca bersama-sama. Masih Kejadian 37, sekarang ayat yang ke-36 kita baca bersama-sama. 2, 3. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya. Dari yang Yusuf dari anak kesayangan Yakub, dari yang biasa hidup enak, dari biasa yang hidup serba nyaman, serba enak, bahkan satu-satunya anak yang memakai jubah yang mahal. Kalau dikatakan mahal itu, tidak ada jubah seindah yang dipakai oleh Yusuf. Yusuf anak kesayangan, dari hidup yang serba nyaman. Bahkan ayahnya membuat
jubah yang begitu maha indah ditaruh di atas kepala Yusuf, dikenakan kepada Yusuf. Turun drastis dari anak kesayangan, dari anak yang memakai jubah yang maha indah, dari orang yang hidupnya serba enak, turun drastis menjadi budak. Betul, tadi yang kita baca Yusuf dijual, ya. Turun drastis menjadi apa? Budak. Nah, kebanyakan orang tidak mau mengalami yang turun ini loh, tidak mau. Bu, kan janjinya bilang terus naik. Nah, untuk naik itu saudara harus rela delosor se, dipreteli se, turun se. Nanti saudara wis naik, dia dibawa naik. Betul? Saudara mau dibawa Tuhan terus naik? Izinkan dirimu untuk dipreteli satu persatu. Saat engkau dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, disitulah penyertaan Tuhan nyata. Disitulah Tuhan akan mempromosikan saudara, akan dibawa naik. Banyak orang kan salah kaprah. Loh, janjinya kan dibawa naik, tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Untuk saudara dijadikan kepala, relakan dirimu untuk jadi ekor. Namanya jadi kepala, biar jadi kepala naik, ya. Mau dibawa naik, mau hidup disertai Tuhan, izinkan proses itu. Jangan lari dari proses. Izinkan proses itu membawa saudara dan saya semakin mencintai Tuhan, semakin mengenal pribadinya. Amin. Seperti yang dialami Yusuf, dari anak kesayangan, dari orang yang serba enak, memakai jubah yang maha indah, turun drastis menjadi apa? Menjadi budak. Yang namanya budak itu punya hak enggak? Enggak ada hak. Disuruh apapun, mau ndak mau harus melakukan. Itu budak. Nah, saudara dan saya pun adalah hamba. Sudah dibayar lunas, sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidupku adalah milik Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun Yusuf ya dijual, ayat 36 tadi, oleh orang Median itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dari yang orang yang hidupnya serba enak, dibawa turun itu enak apa enggak, saudara? Dibawa turun itu enak, ngalami lembah air mata tuh enak apa enggak, Bu? Enggak enak. Dibawa turun itu enggak enak. Betul, secara daging enggak enak. Tetapi ketika engkau dan saya mengalami melewati hal itu di dalam penyertaan Tuhan, faktanya memang mengalami yang namanya air mata. Tetapi tidak bisa disembunyikan, yang mengalir dari sini itu apa? Sukacita. Aku mengalami susah ini, tetapi kok enggak sedih seperti orang dunia itu bisa mengalami air mata, tetapi kok orang dunia berkata kamu kok ketoknya enggak pernah susah. Itu bedanya orang dunia dan anak-anak Tuhan. Orang luar enggak tahu. Tahunya saudara dan saya hidup senang. Terus oleh karena apa? Dari sini itu loh mengalir pancaran air hidup. Kalau di sini yang disimpan pahit, sing keluar juga apa? Merenggut, bisa ngomong sidik, merenggut, gampang tersinggung. Bukan teman-temanmu yang omongannya enggak enak, omongan seapi apapun itu loh, Bu. Sejos apapun itu loh. Kalau hatiku enggak beres, omongan yang api bisa engkau dan saya artikan. Oleh karena apa? Hati kita enggak beres. Makanya Tuhan memerlukan yang namanya proses, ya. Sebelum saudara dan saya diangkat menjadi kepala, kalau saudara dan saya mau terus disertai Tuhan, izinkan Dia untuk memproses kehidupan kita. Saat-saat diproses itu enggak enak, tetapi saat seperti itulah saudara dan saya belajar, Tuhan, ini waktunya. Semuanya sudah aku lakukan. Ini waktunya Tuhan untuk aku bergerak, bertindak. Ya, jangan dikte Tuhan sebulan sekian enggak, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu heran, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, katakan nyata, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Di tengah proses, rindukan kehadiran-Mu. Amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tetapi sebaliknya, kebanyakan yang jemu bosen aku Bu, sudah berdoa sekian lama kok yo ngini. Itu tanda-tanda orang hidupnya tidak mau disertai Tuhan. Kalau saudara dan saya mau disertai Tuhan, biasakan, katakan biasakan, untuk memuji Tuhan. Saat engkau dan saya memuji Tuhan, saudara dan saya itu menyediakan tempat, tahta untuk Tuhan bertahta di mana? Di atas puji-pujian itu. Jadi tinggikan, pujikan Dia situasi apapun, sehingga ketika engkau dan saya menyediakan tahta, Dia Tuhan Allah akan bergerak, bertindak. Meskipun dalam proses engkau dan saya tetap mengalami yang namanya arti kehadiran Tuhan itu nyata. Amin. Kejadian 39, kita baca lagi ayat yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Sekarang Yusuf menjadi milik siapa? Menjadi milik Potifar, karena Potifar telah membeli Yusuf dari tangan orang Ismail. Jadi status Yusuf menjadi apa? Budak. Apapun yang dilakukan tuannya, apapun yang diperintahkan tuannya, Yusuf tidak bisa menolak. Yusuf hanya bisa berkata apa? Ya. Begitu juga kehidupan saudara dan saya harus menyadari kalau hidupmu, hidupku itu adalah milik Tuhan. Kalau engkau dan saya bisa bekerja, bisa jaya, bisa makmur, ingat Tuhan yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya untuk meraih yang namanya kejayaan. Amin. Siapa yang memberi kekuatan? Ingat Tuhan berkata apa? Aku loh nak, engkau bisa jaya, engkau bisa kaya. Aku loh nak yang memberi apa? Kekuatan untuk engkau meraih, menduduki yang namanya kemakmuran. Kalau saudara dan saya menyadari akan hal itu, proses lembah kelam apapun untuk dan saya, Tuhan, hidupku milikmu Tuhan. Seperti yang saya katakan, Tuhan, aku berikan tenagaku, aku berikan waktumu Tuhan, waktuku Tuhan untuk engkau. Bagianmu hanya memakai aku Tuhan, apapun yang kau sampaikan Tuhan, aku manut. Itu hamba. Haleluya. Karena saya tidak punya pengalaman. Punya pengalaman enggak seperti orang-orang di luar sana. Pengalaman saya yaitu
Ketika Tuhan menyuruh apa, yaitu saya sampaikan. Pengalaman pribadi, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, itulah yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi yang saya tekankan, apapun yang saat ini saudara hadapi, jangan komplain, kok begini dan begitu. Saudara harus berkata apa? Berkata apa? Bersyukur, katakan bersyukur. Suka-suka itu Tuhan. Amin. Seperti pujian mengatakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, namanya dimuliakan. Ketika engkau dipreteli, dibawa ke tempat yang terendah, suka-suka itu. Tetapi percayalah, tidak ada maksud jahat Tuhan. Ketika saudara diizinkan di titik yang terendah, Tuhan mau menggenapi janjinya. Saudara dan saya akan dibawa naik menjadi kepala. Amin. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Kini hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan inginkan, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, namanya dimuliakan. Rencana Tuhan itu the best, luar biasa ya, untuk membawa saudara dan saya naik, nama Tuhan dipermuliakan, sehingga orang di luar sana ketika melihat, wow, PD kemenangan terus naik, PD kemenangan terus dibawa Tuhan naik menjadi kepala. Yang dipermuliakan siapa? Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketika proses Tuhan izinkan, jangan ngomel, jangan menggerutu, minta. Apa yang diminta? Biasanya saat menghadapi proses yang diminta apa? Jalan keluar. Betul? Saat sakit tidak sembuh-sembuh, semua cara sudah tak coba loh Bu, Pak. Yang diminta apa? Mujizat kesembuhan, apa salah? Enggak. Tetapi siang hari ini dia berkata, ketika situasi yang seperti itu Tuhan izinkan terjadi, dalamnya petang, sakit penyakit tidak sembuh-sembuh, ya, masalah pergumulan tidak kelar-kelar, aja cepet-cepet sing diminta yang pertama-tama jalan keluar, mujizat kesembuhan. Lah terus apa Bu sing diminta? Kan itu yang aku butuhkan, mujizat kesembuhan. Yang aku perlukan yang memang itu Bu, apa jalan keluar. Betul. Tetapi siang hari ini Tuhan mau ketika engkau dan saya menghadapi peristiwa seperti itu, Tuhan mau yang diminta yaitu apa? Penyertaan. Katakan penyertaan. Penyertaan. Tuhan, sertai aku Tuhan di dalam sakitku. Kalau Tuhan menyertai saudara di dalam sakit penyakitmu, air putih yang engkau minum itu loh, Tuhan bisa pakai menjadi sarana mujizat. Tuhan, sertai Tuhan di dalam pergumulanku ini. Tuhan, sertai Tuhan di dalam masa-masa yang sulit ini. Amin. Yang diminta apa? Penyertaan. Ojo kok susu yang nomor 1 Tuhan, bla 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 bla, jalan keluar. Nangko nek ndak dijawab, nek belum dikasih, akhirnya apa? Kecewa. Tetapi kalau saudara dan saya merasakan penyertaan Tuhan, sudah berdoa, minta kesembuhan, sudah berdoa, minta mujizat jalan keluar, tetapi masih dipending. Belum terjadi mujizat kesembuhan, belum terjadi yang namanya jalan keluar terobosan itu.
tetapi saudara dan saya tetap mengalami penyertaan Tuhan. Sehingga ketika melewati proses itu, saudara mempersembahkan yang namanya korban syukur. Kalau dikatakan korban itu, aku sendiri butuh, tetapi itu engkau dan saya berikan kepada Tuhan. Itu yang namanya korban. Kalau saudara dan saya hidup di dalam penyertaan Tuhan, masalah masih tetap ada, sakit penyakit masih tetap ada, tetapi dari dalam sini mengalir keluar yang namanya pujian. Katakan pujian. Pujian. Bagi siapa? Bagi Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Katakan memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Pagi ketika saya tuh berdoa seperti biasa jam 3 gitu. Di depan saya itu seperti ada pohon. Cuma batang pohon, daun-daunnya ndak ada. Rupanya yang di sebelah saya ini berkata, itu nanti tumbuh. Daun-daun, buah-buah tumbuh. Tunggu engkau membuka mulut. Betul saudara, ketika saya praktek. Anakku luar biasa. Seperti ini ya, seperti ini langsung pelak, nemplok di pohon itu. Anakku luar biasa. Loh, kok bisa ya Tuhan? Katakan lagi, perkatakan lagi. Saya dalam keadaan emosi marah ya. Marah, perkataan yang tidak baik saya katakan sama pelak nemplok, tetapi tidak berwarna hijau. Daun ini berwarna apa? Jadi hati-hati nak dengan perkataan. Di PD Kemenangan ini setiap kita Tuhan sudah sediakan yang namanya pohon. Apapun yang engkau ucapkan pasti. Ketika saya katakan anakku berhasil, dari perkataan saya ini, mak pelak, itu perkataan saya itu seperti daun ini langsung nemplok di pohon. Suamiku beruntung, daun ini langsung plek. Terus perkatakannya, nanti ini akan berubah menjadi yang tadinya daun pohon ya, akan berubah seperti bata. Kok bata apa? Akan menjadi suatu bangunan. Ini PR apa berjalan dengan waktu, Tuhan pasti. Intinya saya sampaikan, hati-hati dengan perkataan kita. Seperti Bu Murni, meskipun anaknya berada di luar negeri ya, kita juga anak-anak yang ada di sini, kita perkatakan hal yang baik. Anakku berhasil, anakku beruntung. Tuhan Roh Kudus ingatkan aku, perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulutku ini, aku cabut, aku batalkan di dalam nama Yesus, sehingga anak-anak kita, pasangan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, pelayanan yang mengalami penyertaan Tuhan. Katakan lari keluar dari cara hidup yang sidik-sidik marah, sidik-sidik ngutung ya. Itu kita harus tinggalkan, itu cara-cara hidup yang lama. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat di Kejadian 39 ayat 3 dan keempat. 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. 4.
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Di saat Yusuf turun drastis dipreteli Tuhan, dari anak kesayangan, dari anak yang mengenakan jubah yang maha indah, turun menjadi budak. Saat itulah ya, orang banyak berkata, habislah engkau mau jadi apa mimpimu, habislah tamat riwayatmu. Tetapi dari pihak Tuhan, dari rancangan Tuhan, dunia boleh berkata habis, hancur, ludes, itu perkataan dunia. Tetapi dari pihak Tuhan, justru saat-saat seperti itu Tuhan akan menyatakan yang namanya penyertaannya. Haleluya. Mau disertai Tuhan, harus mengalami yang namanya badai. Katakan badai. Ini ada badai aja Melayu, tetapi hadapilah badai itu bersama dengan Tuhan. Hadapilah badai itu karena Tuhan menyertai-mu, menyertaiku. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saya perkatakan Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan aku Tuhan, apapun yang aku alami. Aku minta Tuhan satu, yang aku minta yaitu apa? Tuhan sertai aku Tuhan di dalam melewati, menghadapi hal-hal seperti ini. Aku minta Tuhan Engkau menyertai. Di situ Tuhan berkata, saya seperti di pinggir pantai gitu ya, saya tuh pengen memancing ikan, tetapi jangan. Saya diperhadapkan dengan tumpuan tanah itu, garui tanah itu dengan tangan, betul, saya garui tanah itu dengan tangan saya, luar biasa saudara. Ketika saya garuk pertama sekali, dua kali, keluar ikan-ikan yang namanya besar. Ambil, tak duduki, pikirku biar mati, biar enggak ucul gitu ya, tak duduki, tak goreng dan sebagainya gitu ya. Tetapi mencelat, ayo terus nak, gali lagi. Intinya dari dalam tanah itu keluar berkat yang luar biasa. Saat itu Roh Kudus berkata, kenapa Tuhan kok berkatnya dari dalam tanah? Bukan Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, atau ketika aku memancing. Roh Kudus berkata apa? Ada banyak musuh. Mungkin ketika mereka melihat atau dan sebagainya, itu bisa direbut. Jadi berkat yang tidak terduga, yang dilewati orang, itu justru Tuhan nyatakan buat setiap kita yang percaya. Amin. Namun di dalam tanah kok ada ikan, ada kehidupan, kan enggak itu toh mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi Tuhan, seperti saya katakan, masuk tahun 2022 ini adalah tahun kemenangan. Masih ingat? Tuhan nyatakan satu persatu pembelaan buat keluarga. Hal yang mustahil Tuhan bukakan. Saya tidak mau menyembunyikan apa pertolongan Tuhan itu. Saya mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi betul di tengah, di satu demi satu apa yang mustahil itu Tuhan nyatakan. Dan bukan cuma buat saya, buat setiap kita PD kemenangan. Buat setiap PDP kemenangan akan dibawa Tuhan untuk masuk menduduki yang namanya tanah Kanaan. Dengan cara bagaimana? Hidup disertai Tuhan. Kuncinya apa? Lari, tinggalkan cara-cara yang itu. Lari, tinggalkan dosa. Itu syarat mutlak untuk saudara dan saya bisa hidup disertai Tuhan. Amin. Amin. Kejadian, masih di Kejadian 39, tolong dibacakan lagi ayat yang ketiga. Kejadian 39 ayat yang ketiga, tolong dibacakan.
Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Tuhan membuka, katakan Tuhan membuka. Tuhan membuka mata bos Yusuf, ya, sehingga bos Yusuf melihat segala yang dikerjakan Yusuf itu dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat hidup saudara titik terendah, ojo ngomel, ya, ojo menggerutu. Keprosot itu biasa manusia, bukan berarti saya tidak pernah ngomel, tidak pernah menggerutu, tetapi ya cepat segera bertobat, ampuni Tuhan diubah menjadi perkataan syukur, diubah menjadi perkataan minta sertai aku Tuhan di dalam melewati pergumulan. Amin. Di saat hidup titik terendah, ojo ngomel, ojo menggerutu, ya, berkat melulu yang diminta, tetapi mintalah apa? Mintalah apa? Tuhan sertai aku. Tuhan sertai aku. Sehingga orang-orang yang selama ini menutup berkat, rekan-rekan bisnis saudara yang menutup berkat, Tuhan bukakan. Tuhan bukakan. Amin. Kalau Tuhan sudah membuka, siapa yang bisa menutup? Tidak ada. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Akhir-akhir ini anak saya itu saya ngomong, nak, ya, kamu mengalami, anak saya yang besar saya ngomong, kamu kecewa sama Tuhan, marah sama kami mama papa menghadapi seperti ini? Enggak, Allah. Coba nih aku diteruskan berjalan seperti ini, sebule wongnya kayak ngono. Untung ya, saya bersyukur. Ya. Kenapa enggak dari dulu? Ya memang itu diizinkan Tuhan, ya. Penyingkapan demi penyingkapan Tuhan kerjakan, bukakan Tuhan. Kenapa tuh Tuhan engkau mengalami harus lembah tangisan air mata ketika Tuhan kirimkan, ya, orang bergumul, bu anakku seperti ini, anakku wani, aku diwaneni, istilah seperti itu. Saya bisa menangis bersama-sama dengan ibu itu, ya. Karena apa? Saya merasakan. Coba saya tidak merasakan, Allah, cuma ngomong ya didoakan toh, betul? Bisa didoakan toh, yuk kita berdoa. Tetapi tidak demikian. Saya diizinkan Tuhan turun di titik terendah, mengalami lembah air mata seperti itu. Sehingga ketika orang mau curhat sama saya, minta didoakan, saya bisa menangis. Saya bisa menangis seperti saya pernah mengalami hal itu. Ya. Ketika orang menghadapi hal seperti itu, tidak bisa saudara dibikin-bikin, ya, kalau tidak mengalami secara pribadi. Jadi hal-hal yang tidak enak mungkin saudara saat ini tidak ngerti kenapa atau Tuhan, percaya Tuhan persiapkan saudara untuk menjadi alat kemuliaan. Amin. Dipersiapkan untuk menjadi alat kemuliaan. Kedatangan Tuhan itu sungguh teramat dekat. Jangan sia-siakan waktumu. Persiapkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu, ya, tanamkan kepada anak-anakmu, ya, bukan kuat gagahmu, nak, semuanya itu karena Tuhan. Jangan minta kepada Tuhan, apa, Tuhan semua anak-anakku merata, harus jadi miliarder. Itu memang permintaan kita, betul. Tetapi Tuhan melihat hati. Pasti ada salah satu yang dipakai Tuhan di dalam keluarga memiliki hati yang, dan saya tidak berkata ada anak-anakmu hati yang sangat indah, tetapi dalam keluarga itu pasti ada salah satu yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Sebagai ayat yang terakhir, ya, ayat yang kelima, Kejadian 39 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama.
Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ya, sejak Potifar memberi kuasa kepada Yusuf atas rumahnya, atas segala miliknya, maka Tuhan memberkati Potifar oleh karena Yusuf. Ya, saudara mungkin berkata, wah ya keenaan bose toh Bu, betul? Sing kaya, sing jaya, sing sukses kan bose, betul? Ya, saudara mungkin berkata begitu, tetapi kebenaran, kembali lagi kita kepada kebenaran. Kebenaran berkata, setia terlebih dahulu dalam perkara yang kecil. Setia dulu dalam mengurus harta milik orang lain. Maka Tuhan yang empunya segala-galanya itu akan mempercayakan berkat, kelimpahan yang sesungguhnya kepada saudara dan saya yang bisa dipercayai dari hal yang kecil. Kepada saudara dan saya yang setia mengurus berkat milik orang. Amin. Jadi setia dulu dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Sekarang betul-betul ayat yang penutup, Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-10, ayat penutup. Kisah Para Rasul yang ketemu, tolong dibacakan. Sudah ketemu? Bu Mingki, tolong dibacakan. Sudah ketemu? Kisah Para Rasul 7 ayat 10. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta mengerahkan kepada yang kasih karunia dan hikmah. Ketika ia membaca Firaun di raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Amin. Hidup yang disertai Tuhan yang dialami oleh Yusuf dari Kisah 7 ayat 10 ini dikatakan apa saudara? Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi kuasa. Katakan menjadi kuasa. Nah, ganti nama ya. Saya diangkat, katakan saya diangkat. Saya diangkat menjadi kuasa. Saya diangkat menjadi kuasa. Atas apa? Harta yang sesungguhnya itu, yang tersimpan di surga itu, dengan catatan saudara dan saya setia dalam perkara yang kecil, maka saudara dan saya akan dipercayakan hal yang besar. Setia dalam mengurus harta milik orang lain, maka saudara dan saya akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan, sertai setiap kami. Sertai setiap kami di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit. Kami membutuhkan satu Tuhan, yaitu penyertaan-Mu, sehingga di dalam sakit penyakit kami kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam setiap pergumulan kami, Kau ubah Tuhan pergumulan yang luar biasa itu. Kau angkat setiap kami menjadi kuasa, sehingga kemuliaan demi kemuliaan Tuhan terus mewarnai kehidupan kami. Kami diberkati dan menjadi saluran berkat. Nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin.